Oke. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang itu ya. Jadi konsep tersebut. Pertanyaannya adalah ketika kita belajar tentang panas tersebut ya yang tadi saya sudah sampaikan, adik-adik, secara konseptual ya, kita juga mengenal yang namanya internal energy. Jadi dalam hal ini ada yang disebutkan di beberapa buku, ada yang menyebutkan heat itu is defined as the transfer of energy from one system to do due to a temperature different. Ada yang menyebutkan seperti itu. Tapi jika kita melihat ya mengacu pada konsepnya ya kita mengenal yang namanya heat itu adalah energi yang diam pada satu benda dalam kondisi tertentu dalam waktu tertentu yang kita ukur gitu. Nah, kalor itu baru dia yang berkaitan dengan transfer energi. Nah, oke. Selanjutnya adalah masing-masing sudah memiliki satuan joule dan kemudian ada faktor konversinya kalau kita konversi ke kalori ya, itu 4,2 ya, joule. Oke. Nah, bagaimana penciptaan energi itu sudah bisa aja jelas ya. Jadi ini satu kalori itu 4,2 joule, ya satu kilokalori ya sekitar sini 4.200 joule ya sekitaran ini. Ini ada faktor konversi ya adik-adik. Jadi itu diingatkan. Nah, kemudian ada heat capacity namanya atau kapasitas panas eh, atau kita sering sebut dengan specific heat juga ada ya. Jadi kalor spesifik gitu ya. Nah, kita di sini akan mengenal beberapa apa namanya? Beberapa istilah besaran yang adik-adik mesti harus bisa membedakan. Ada kapasitas panas ya. Ada kapasitas panas, ada kapasitas panas spesifik. Dan spesifik heat itu kalau di dalam konteks kita belajar kalor, adik-adik ketika belajar kalor itu disebut dengan kalor jenis itu sebetulnya ya. Nah, kapasitas panas ini kalau misalkan suatu benda seperti yang tadi saya sebutkan, ada dua benda, benda A dan benda B, benda satu dan benda dua, maka sebetulnya ya anggaplah dua benda tersebut dia memiliki panas yang sama gitu kan, apa jenis yang sama. Saya misalkan kedua benda tersebut memiliki jenis yang sama. Ini benda pertama, ya kita bedakan warnanya ya. Ini adalah benda, ini benda pertama dari benda kedua gitu ya. Oke, misalkan seperti ini. Nah nanti karena setiap benda tersebut memiliki suhu masing-masing adalah ini adalah T1, ini adalah T2, kemudian terjadi transfer energi gitu ya. Ini adalah M1, ini adalah M2, maka besarnya kalor Q gitu ya. Besarnya kalor Q yang mengalir gitu dia kan dari M1 ke M2 ya. Dari M1 ke M2. Ini oh sorry. Ini kita bisa definisikan yaitu Q sama dengan M dikali dengan C dikali dengan delta T. Nah, gitu. Jadi kalau kita fokus pada benda satu, maka besarnya kalor yang mengalir dari benda satu ke benda dua adalah sebesar ini. Ya, ini dia, adik-adik. Maka M-nya M1 di sini. C-nya adalah C1, benda satu. Kemudian kalor yang diterima oleh benda dua sama juga. Q2 itu sebetulnya adalah sama dengan seberapa besar kalor yang mengalir dari Q1 ke dari benda satu ke benda dua gitu ya. Sama juga kuantitasnya. M2 C1 sorry M1 ya eh, C1 kali delta T. Sama. Ya, jadi seberapa besar kalor yang dia lepas oleh M1, sebesar itu juga kalor yang diterima oleh M2. Nah, ini adalah kalor yang dilepas, kalor yang dilepas oleh M1, kemudian ini adalah kalor yang diterima. Kalor yang diterima M2 gitu. Harus sama nilainya. Sehingga Q1 ini akan sama dengan Q2. Nah, inilah yang disebut dengan asas Black, adik-adik. Asas Black nanti. Nah, nanti kita perlu definisikan ya. Kalau misalkan benda satu ini memiliki kapasitas kalor C, gitu ya, kita taruh, maka di sini bisa kita nyatakan bahwa sebetulnya
Q1 itu sama dengan C1 dikali dengan delta T gitu ya. Sementara Q2 dalam hal ini juga sama, yaitu C1 kali dengan delta T. Sama ya. Dimana dalam hal ini kita akan mengetahui, oh ternyata C itu sendiri apa? C ini sendiri adalah berapa massa yang ditransfer. Ya, massa yang ditransfer. Jadi di sini sebetulnya ketika dia terjadi transfer energi, karena dia sistemnya itu adalah bukan sistem terisolasi, bukan sistem isolated system ya. Jadi antara materi dan panas juga akan bisa mengalir. Sehingga M dikali dengan C, kalor jenis gitu ya. Ini specific heat dalam bahasa Inggrisnya di sini, itu yang kapital ini disebut dengan heat capacity, kapasitas panas gitu ya. Ini sama sebenarnya. Kalau kita belajar di SMA dulu ini disebut dengan kapasitas panas, ini disebut dengan kalor jenis gitu ya. Atau specific heat sebetulnya. Ya, specific heat. Nah, jadi sekali lagi lupa ini kok Q1-nya adalah C1-nya. Iya jelas. Karena ingat sekali lagi, Q itu dalam hal ini menunjukkan seberapa besar panas yang ditransfer, bukan panas yang ada pada masing-masing sistem. Kalau kita melihat berapa panas yang ada pada setiap sistem, maka kita bisa ketahui bahwa E1 ini adalah panas, itu sama dengan, ya, nanti kita akan lihat itu ada namanya faktor ininya, faktor jenis bahan ya, ada degree of freedom juga namanya, faktor derajat kebebasan, ya, F per 2 gitu ya, eh, K dikali dengan T. Inilah energi yang dimiliki oleh benda satu, adik-adik. Kalau benda dua gimana? Benda dua juga sama. Benda dua itu memiliki energi E2 itu adalah F per 2 K T2. Inilah yang disebut dengan panas yang dimiliki oleh benda dua. Ini adalah panas yang dimiliki benda satu. Karena kita menghitung dia tanpa adanya interaksi. Artinya kita menghitung panas pada masing-masing benda saja. Kemudian setelah terjadi transfer energi, seberapa besar energi yang ditransfer, inilah dia sama dengan Q itu sendiri gitu. Ya, bisa ya. Jadi sekali lagi harus bisa dibedakan mana energi panas yang dimiliki oleh suatu benda, mana kalor atau energi panas yang ditransfer dari satu benda ke benda yang lain. Ingat itu. Ini dua hal yang berbeda, adik-adik. Itu yang mesti kalian pahami ya. Oke, selanjutnya, nah, di sini sudah disebutkan ini ya, yang tadi yang T final, T initial gitu, yang perubahan temperatur yang terjadi ya. Oke, sehingga C tersebut ya, C kapasitas kalor yang tadi sudah saya jelaskan, C ini kapasitas kalor tentu akan memiliki satuan adalah Joule per Kelvin ya. Joule per Kelvin, kemudian kalor jenis akan memiliki satuan apa? Ini Joule per kilogram Kelvin gitu ya. Nih. Jadi ingat sekali lagi, C di sini memiliki satuan adalah Joule per Kelvin. Ingat, di sini C di sini memiliki satuan Joule per kilogram Kelvin gitu. Inilah dalam SI satuannya. Ya, ini adik-adik dalam SI satuannya. Ya, adik-adik mesti ingat dengan satu-satuan tersebut. Ini karena ini masih mudah ya, jadi saya agak percepat sedikit dan tidak terlalu panjang lebar di sini. Untuk air itu sendiri ya, kalor jenis air pada suhu 15 derajat Celcius itu sekitaran ini ya, 4,2 Joule per kilogram Kelvin ya. Atau 1 kilokalori ya. Ini sorry ini 4186 atau sekitar 1 kalori lah. 1 kilokalori ya, per kilogram Celcius. Jadi itu ya hitung-hitungannya. Jadi ini tabelnya sudah jelas ada, tapi nanti di dalam Olimpiade ada adik, yakinlah bahwa ini akan diberikan kok. Tidak harus adik-adik hafal untuk ininya ya. Oke, terus kemudian ini yang tadi saya bilang terjadinya asas black gitu ya, karena terjadi perpindahan, ya, perpindahan apa panas dari satu benda ke benda yang lainnya, ya. Nah ini adalah contoh soal ya, jadi adik-adik contoh soalnya, the specific heat of zinc, jadi seng memiliki kalor jenis sebesar 352 Joule per kilogram Celcius pada saat temperaturnya mendekati 25 derajat Celcius.
Determine the amount of heat required to rise the temperature. Jadi berapa besar panas yang dibutuhkan, artinya panas yang diserap gitu ya. Seberapa besar panas yang diserap? Karena kalau kita berbicara tentang seberapa besar panas yang diserap, dan itu berarti adalah tanda transfer energi. Berarti yang ditanya sebetulnya adalah kalor serap ya. To rise the temperature of ini adalah sebanyak ini dia. Berarti massa yang akan mengalami perubahan panas itu adalah sebesar ini ya, 0,5 kilogram dari suhu 20 sampai dengan suhu 30 derajat Celcius. Nah, jadi kalau seperti ini kita bisa menghitung ya dengan cara yang gampang, yaitu Q sama dengan MC delta T. Nah, pada dasarnya adik-adik akan lihat bahwa sebetulnya Q dalam hal ini persamaan Q gitu ya. Persamaan Q itu ada dua adik-adik ya. Persamaan Q itu ada dua. Q akibat perubahan temperatur, yaitu ada delta T. Q akibat berubah fase gitu ya. Berubah fase atau wujud. Kalau Q akibat perubahan temperatur sudah pasti adik-adik menyebabkan terjadinya perubahan temperatur pada benda gitu. Kalau benda tersebut dia menyerap gitu ya, menyerap panas, jadi menyerap energi panas, sudah tentu nanti Q-nya ini akan menjadi Q serap. Nah, Q serap. Apa konsekuensi kalau benda tersebut menyerap panas kira-kira? Sehingga di sini akan menjadi apa? M kali C kali dengan delta T. Sehingga konsekuensinya jika benda tersebut menyerap panas, maka apa? T final benda, T final akan lebih besar daripada T inisial gitu. Ya. Ini kuncinya. Jadi benda akan mengalami peningkatan temperatur kalau dia menyerap panas. Kemudian yang kedua, jika dia melepas panas gitu. Kalau suatu benda tersebut mengalami pelepasan panas atau melepas panas, maka di sini akan menjadi Q lepas gitu ya. Kalau Q lepas, maka seberapa besar benda tersebut akan mengalami pelepasan temperatur, pelepasan energi. Maka apa konsekuensinya ketika dia melepaskan? Maka T finalnya akan lebih kecil daripada T inisial gitu ya. Ini contoh. Kalau dia menyerap panas itu contohnya begini, ada es batu. Adik-adik punya es batu atau air es gitulah. Air es itu suhunya dia misalkan 2 derajat atau mungkin dah sekitar 10 derajat lah ya, 10 derajat Celcius gitu. Kemudian ketika adik-adik apa namanya? eh berikan panas eksternal ketika adik-adik yang air es tadi itu adik-adik masukkan ke dalam wadah kemudian dipanasi pakai panas eksternal dari kompor gitu misalkan, maka suhu suhu air es tadi itu akan meningkat dia. Dari yang 10 derajat dia akan bisa menjadi sekitar 30-an bahkan sampai dengan 80 derajat tergantung seberapa besar panas yang dia serap gitu. Sehingga apa? Suhu yang akhirnya kalau misalnya dia sampai mendidih, suhu akhirnya adalah 100 derajat, maka suhu awalnya tadi itu ada 20 derajat gitu. Itu kondisi fisisnya gitu. Kemudian ketika dia melepas panas, apa konsekuensinya saat dia melepas panas? Ketika dia melepas panas, maka suhu akhirnya akan lebih kecil daripada suhu awal. Contoh misalkan, kalau misalkan adik-adik memiliki apa ya, misalkan kalian memiliki teh panas gitu, teh panas. Teh panas yang baru selesai dididihkan airnya gitu, kemudian kalian pakai untuk seduh teh gitu. Ya mungkin sekitar suhunya 80 derajat Celcius gitu. Lama-kelamaan kalian biarkan diam dalam kondisi terbuka gelasnya tersebut ya. Maka itu artinya akan terjadi perpindahan ya, panas dari teh tersebut ke lingkungan. Apa konsekuensinya lama-kelamaan air teh tersebut ya
air teh yang kalian buat tersebut suhunya akan semakin rendah. Dan inilah menyebabkan kenapa TF-nya lebih kecil daripada TI gitu. Ya. Nah, umumnya nanti ini akan dituliskan dengan negatif, kalau di sini dituliskan dengan positif. Gitu ya kilepas. Tapi ingat, besarnya sebetulnya sama. Negatif atau positif itu hanya menunjukkan arah dia. Kalau dia positif adalah menunjukkan arah bahwa dari lingkungan ke sistem, nanti dalam termodinamika kita mengenal kalau ini adalah suatu sistem gitu ya. Ini adalah sistem, ini adalah lingkungan gitu. Jika kita berikan dia panas, jika panas itu mengalir dari lingkungan menuju ke sistem, maka Q-nya pasti sama dengan positif. Tapi kalau sebaliknya panas itu mengalir dari sistem menuju ke lingkungan, maka Q-nya akan menjadi negatif. Nah, itu yang adik-adik harus pahami. Maka sebetulnya arah positif dan negatif itu adalah hanya menunjukkan arah kemana aliran panas itu sendiri. Tidak menunjukkan besarnya aliran panasnya, tapi hanya menunjukkan arah aliran panas. Ingat sekali lagi. Nah, kemudian yang kedua, tadi ini sudah. Kemudian yang kedua akibat berubah fase atau wujud. Nah, jadi kalau misalkan ada es batu, dari es batu gitu ya, mengalami dia menyerap panas, berarti dia akan mencair menjadi air gitu ya, pada suhu tertentu ya. Nah, dalam hal ini berarti dia akan berubah fase. Es batu yang 0 derajat Celcius dia akan berubah menjadi air yang 0 derajat Celcius gitu ya, Dede. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan dia berubah fase. Jadi untuk mengalami perubahan fase itu diperlukan panas juga. Berarti dalam hal ini adalah dia menyerap panas gitu ya. Menyerap panas. Seberapa besar panas yang diserap untuk bisa dia berubah fase adalah tergantung dari seberapa besar massa yang akan berubah fase gitu. Massa dari benda itu sendiri yang berubah fase. Jadi Q-nya di sini tidak lagi dalam bentuk mc delta T, tetapi Q-nya adalah besarnya massa yang akan mengalami perubahan fase dikali dengan kalor laten dari benda tersebut. Kayak yang disebut dengan M kali L. Di mana L ini adalah kalor latennya, kalor untuk berubah fase. Jadi banyaknya energi yang diperlukan per satuan massa untuk merubah fase. Jadi banyaknya energi yang diperlukan per 1 kilogram massa untuk melakukan perubahan fase. Itulah yang disebut dengan kalor laten. Ya. Satuannya apa? Joule per kilogram. Nah, inilah yang disebut dengan kalor laten. Kalau dia mencair, berarti dia perlu yang disebut dengan kalor lebur. Kalau dia menguap, berubah dari cair menjadi uap, berarti dia perlu yang namanya kalor uap. Nah, itu yang disebut dengan kalor laten, adik-adik. Makanya kenapa disebut sebagai kalor laten? Karena dia sebetulnya adalah kalor untuk berubah fase, gitu. Iya. Oke, sampai di sini bisa mengerti? Mengerti Pak. Oke, ya. Jadi saya pelan-pelan saja adik-adik dulu ya. Jadi adik-adik biar bisa paham. Ini masih sangat gampang sekali ini apa yang saya jelaskan, dan barangkali itu juga sudah disampaikan di kelas gitu ya ketika adik-adik perkuliahan. Nah, sehingga di sini adalah karena dia menyerap, mengalami perubahan energi tadi, mengalami perubahan temperatur, maka dia akan mengalami kenaikan temperatur ya. Sehingga kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur adalah sebesar ini. Oke, nah ini juga sama ya. Ini sama caranya yang tadi, eh, mengalami perubahan temperatur. A steel metal object. Nah ini kan then drop into a vessel containing water. Nah ini sama ya. Jadi ini pada dasarnya apa, adik-adik? When the equilibrium is reached, the temperature of the mixture is 20 degree Celsius gitu ya. Nah, jadi apa artinya dia when equilibrium is reached? Jadi pada saat kapan ya, ya temperaturnya bisa dia mereka berdua dikatakan mengalami kesetimbangan gitu ya. Jadi kesetimbangan dalam hal ini yang disebut dengan kesetimbangan termal, adik-adik. Ya. Jadi pada saat suhu keduanya sudah mencapai nilai yang sama. Jadi kalau misalkan ada dua buah benda, ini paling sering muncul dalam soal kadang, tapi jarang dijawab gitu ya.
Saya nggak ngerti juga ini. Misalkan seperti ini, dua buah benda gitu ya. Yang mana kedua benda tersebut masing-masing memiliki suhu T1 dan T2 gitu ya. Nah, jadi T1 dan T2. Sehingga benda ini akan, karena di sini lebih tinggi, karena T1 lebih besar daripada T2 gitu kan. Nah, ini anggap mereka ini berada dalam suatu sistem yang terisolasi. Ini dua benda, M1 dan M2, yaitu ini M1-nya, ini M2. Ini berada dalam suatu sistem terisolasi. Sistem terisolasi ya. Terisolasi. Mereka ini terisolasi ya, Dek. Artinya kalau sudah terisolasi, maka panas dari kedua benda tersebut tidak bisa lepas dari ruang isolasinya. Artinya hanya ada pergerakan panas di antara kedua benda. Panasnya tidak ada ke lingkungan, gitu ya. Sehingga tidak ada panas yang lepas ke lingkungan. Nah, kalau kedua benda ini terisolasi, maka panas hanya terjadi, perpindahan panas hanya terjadi di antara kedua benda ini saja, gitu. Ya. Nah, kita akan lihat karena T1 lebih besar daripada T2 sudah pasti terjadi gradien temperatur nanti di sini. Ini di sini akan terjadi gradien temperatur di interface antar mukanya Dika. Sehingga nanti akan terjadi apa? Akan terjadi yang namanya perpindahan panas dari M1 menuju M2 gitu. Ya. Nah, ketika terjadi perpindahan panas dari M1 dan M2, lama-kelamaan, lama-kelamaan, kedua benda itu berada di kondisi thermal equilibrium. Nah, thermal equilibrium inilah yang kita sebutkan tadi dengan T. Oh, sorry, tidak terlihat. Ya, saya sebut sebagai T. Ini adalah suhu di mana benda tersebut mengalami yang namanya kesetimbangan termal. Maka kita menuliskan dia sebagai thermal equilibrium ya. Thermal equilibrium. Ini adalah kondisi kesetimbangan temperatur namanya. Ya. Kondisi kesetimbangan temperatur inilah ya yang menyebabkan kedua benda ini tidak lagi mengalami transfer energi. Jadi pada saat terjadi kesetimbangan temperatur tidak lagi ada transfer energi. Jadi saat ini tidak ada lagi yang namanya transfer energi alias Q-nya sudah sama dengan nol. Karena tidak ada kesetimbangan, tidak ada lagi yang namanya transfer energi saat terjadinya kesetimbangan temperatur gitu. Ya. Ya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada Q-nya sama dengan nol, artinya tidak ada panas yang berpindah lagi dari benda satu ke benda dua. Nah, kemudian kita akan bisa mencari when equilibrium is reached, the temperature of mixture is 20 degrees Celsius. Nah, ini adalah kestimbang suhu kesetimbangan. Jadi 20 derajat itu adalah suhu kesetimbangannya. Find the specific heat of the metal. Ya, bisa kita cari ya. Berapa sih apa namanya? Specific heatnya kalau jenis dari logam itu sendiri. Nah, kalau kita melihat di sini, sebenarnya konsepnya sederhana dengan menggunakan persamaan yang adik-adik pelajari ketika SMA, bahwa kalor yang dilepas, Q yang dilepas oleh benda satu, Q lepas benda satu, Q lepas satu, ya, ini sama dengan Q yang diserap oleh benda dua. Nah, itu aja caranya. Ini aja caranya gampang tuh ya. Ini caranya gampang. Ya. Sehingga besarnya kalor yang dilepas oleh benda satu sama dengan besarnya kalor yang diserap oleh benda dua. Dengan cara yang sama, kita akan bisa mengetahui bahwa benda satu tersebut dalam hal ini adalah kita misalkan sebagai yang MW ya, W itu adalah apa nih air ya.
dalam hal ini air, karena drop into a vessel containing water initially at 18 derajat. Nah, jadi sementara metalnya adalah 225 gitu kita bisa. Karena yang melepas itu adalah yang suhunya lebih tinggi, berarti adalah yang ini, yang objek, yang metalnya. Sehingga di sini adalah M metal, M logam dikali dengan C logam, gitu ya. C logam dikali dengan berapa gradien yang terjadi pada logam itu sendiri di saat awal dan saat akhir. Ya. Saat awal, ya suhunya itu adalah berubah gitu kan, berubah dari yang semula adalah T1 menuju ke T gitu kan. Nah, ini yang diserap juga sama adalah M. M apa? Kalau di sini. Kalau kita cari di sini sama, ya. Nilainya ini sama juga. Nah, kalau kita serap karena fokus kita adalah benda dua, maka di sini adalah M2 kali C2 kali dengan seberapa terjadinya perubahan temperatur pada T2. Nah, gitu dia. Oke, jadi gini lah dia, adik-adik. Lupa kenapa di sini bisa negatif? Ya, karena dia memperhitungkan kemana arah pergerakan panas tadi. Ya. Nah, Cx dalam hal ini X itu diidentikan dengan objek ya. Karena objek itu dia melepas makanya dia negatif di sini adik-adik. Ya. Ini sama halnya. Ini bisa juga kita buat ya. Ini bisa kita buat juga dalam bentuk yang sama seperti tadi. Kalau misalkan kita nyatakan T2 dikurangi T, maka di sini pasti akan negatif. Atau sebaliknya, kita balik kalikan negatif semuanya, akan kita dapatkan juga persamaan yang sama. Sehingga dari sini kita akan mendapati berapa nilai C. C karena ditanya adalah specific heat of metal, berarti C1 yang ditanyakan. Berarti C1 itu sendiri adalah M2, C2 gitu ya, per M1 dikali dengan apa? T dikurangi dengan T2 per T1 dikurangi dengan T. Nah, inilah dia. Inilah dia sebetulnya, adik-adik. Nilai dari kalor jenis benda satu itu sendiri. Nah, jadi kalau saya dijelaskan secara fisik, jadi begitu ya penjelasannya. Oke, silakan ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, karena masih gampang ini. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut dulu. Ini adalah latent heat, jadi kalor laten ya, kalor laten yang tadi saya bilang terjadinya perubahan fase, saya akan lanjut aja. Plus minus itu artinya tanda plus positive sign is used in this equation when energy enter the system ya, tadi yang saya bilang. Causing melting, jadi kalau dia menyerap dia positif, kalau dia melepas dia akan negatif. Yang tadi saya sebutkan tadi ya. Negative sign corresponding to the energy leaving the system. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi ya. Ini adik-adik ya. Jadi ini terjadi perubahan fase, ada fusion. Fusion itu dalam hal ini karena dia menyerap ya, di menyerap panas. Jadi dia sulit itu menyerap panas dari es batu itu diserap panas maka dia akan menjadi cairan, liquid gitu ya. Kemudian nyerap panas lagi dia akan vapor. Vapor itu dia menguap, maka disebut dengan evaporation ya. Maka disebut dengan evaporation. Nah, kemudian ya, kemudian sebentar ya. Bentar. Ya, sebaliknya ada proses kondensasi. Kondensasi dari gas menuju ke cairan, kemudian dari cairan menuju ke apa namanya? Padatan itu yang kita sebut dengan solidifikasi. Itu sebenarnya memadat gitu ya istilahnya ya. Berubah menjadi padat. Oke. Nah, kemudian adik-adik ini adalah nilai-nilai melting point, jadi titik didih dan titik titik apa istilahnya melting point untuk masing-masing ya. Jadi
Halo Bu, selamat sore, nggih. Membuat orang ada beberapa bab gitu. Oke ya, adik-adik ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah proses perubahan adik-adik. Ini adalah proses perubahan. Jadi diagram diagram perubahan ini adik-adik mesti benar-benar pahami dengan betul gitu ya. Jadi ketika saya jelaskan di sini bahwa kondisi awal adalah di minus 50 derajat Celcius gitu kan. Kemudian dia menyerap energi, ini artinya dia menyerap energi ya. Terus dia dalam hal ini menyerap energi nih ke sini arahnya. Menyerap energi sehingga apa? Sehingga menyerap energinya itu sebesar ini adik-adik ya. Sebesar 111 gitu ya. Nah, kemudian 111 Joule menyerap energi sehingga akan terjadi perubahan apa? Perubahan temperatur dari minus 50 derajat Celcius ini menjadi 0 derajat Celcius. Nah, kemudian ini kan posisinya dia adalah air es gitu ya. Air es yang suhunya 0 derajat Celcius gitu. Kemudian dari yang air es yang suhunya 0 derajat Celcius itu dia mengalami perubahan fase ke sini ada. Di sini mengalami perubahan fase. Nah, ini adalah perubahan fase yang B. Perubahan fase ya. Di sini perubahan fase nih jadinya nih. Nah, ini adalah kalau dari sini di A sudah pasti berlaku Q sebagai delta T gitu ya. Nah, jadi di sini juga Q sebagai delta T. Di sini di C Q-nya sebagai fungsi delta T gitu. Di sini juga sama Q sebagai delta T. Jadi adanya kalor, melepas atau menyerap kalor itu digunakan untuk melakukan perubahan temperatur. Di sini juga sama melakukan perubahan temperatur, di sini juga sama melakukan perubahan temperatur. Ya. Sementara kalau di sini di B dan di D itu akan digunakan untuk melakukan perubahan fase. Jadi delta T di sini sama dengan nol, delta T di sini sama dengan nol, sehingga garisnya ini adalah garis lurus adik-adik kalau kalian perhatikan. Nah, inilah prosesnya adik-adik sehingga adik-adik mesti wajib harus memahami ini semua sehingga nanti adik-adik akan paham betul di bagian mana akan terjadi yang namanya perubahan fase dan di bagian mana akan terjadi yang namanya perubahan suhu. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara energi termal ya, energi panas ya secara umum dibuat terhadap ini temperaturnya. Ya. Oke, yang diagram ini bisa dipahami atau tidak? Kalau diagram ini bisa dipahami atau tidak, kira-kira? Bisa ya, gampang ya memahami diagram ini ya, adik-adik ya. Jadi nanti kita akan latihan soal, saya yakin adik-adik bisa kok. Diagram ini sangat gampang untuk dipahami ya. Ini karena animasi ya, ini udah ada jelasannya nih. Temperaturnya cengeng yang tadi saya ini sudah saya ringkas barusan penjelasan tersebut ya. Oke, ini tadi ya, ini misalkan adalah ini. Find the quantity of heat ya, tentukan banyaknya panas yang diperlukan untuk mengkonversi ya, untuk merubah es yang bermassa 500 gram menjadi dari pada suhu minus 10 derajat Celcius menjadi air yang bersuhu 20 derajat Celcius ya. Jadi apa namanya kalor jenis air es ya itu diketahui 2220 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor laten kalor lebur esnya itu adalah sebesar ini 3,33 kali 10 pangkat 5 Joule dan kalor jenis air adalah ini dia. Dan itu artinya bahwa kalau misalkan seperti ini kalian bisa menggambarkan bahwa sebetulnya akan terjadi tiga tahapan adik-adik. Tahapan yang pertama adalah di sini terjadi perubahan ada perubahan suhu di sini ya.
Jadi dari sini ke sini ini ada perubahan suhu, ada delta T, kemudian di sini ada perubahan fase, di sini yang tidak sama dengan nol, tapi di sini adalah delta T sama dengan nol karena suhunya sama akhirnya. Di sini delta T juga tidak sama dengan nol. Nah, gitu ya adik-adik. Jadi 3 kali proses. Proses yang pertama adalah terjadi perubahan suhu dari -10 derajat ke 0 derajat. Kemudian terjadi perubahan fase dari 0 derajat ke 0 derajat, dari es 0 derajat ke air 0 derajat. Kemudian perubahan eh, suhu dari air 0 derajat menjadi ke 20 derajat. Nah, itu adik-adik itu yang sehingga tinggal dijumlahkan aja berapa panas yang diserap gitu kan. Ini pertanyaannya kan berapa panas yang diserap. Hanya saja kalau ada soal seperti ini, adik-adik harus pahami betul dan hati-hati bahwa kadang ada beberapa soal yang tidak semua es itu akan bisa mencair. Es yang 0 derajat Celcius ini tidak semua akan bisa mencair menjadi air yang suhunya 0 derajat Celcius. Tidak bisa semuanya akan mencair adik-adik. Ya, kadang ada kondisi di mana hanya sebagian saja yang mencair dia. Kalau sebagian dia mencair berarti massa yang melebur tersebut itu adalah setengah dari M totalnya. M total S gitu ya, yang dipakai. Sehingga Q leburnya dari proses ini ya, dari sini ke sini, ini adalah M lebur dikali dengan LS itu sendiri gitu. Itu yang harus dipahami juga. Jadi tidak tidak semuanya. Jangan semuanya. Kalau memang semuanya dia mengalami peleburan, ya maka jika total, maka ML itu sama dengan MS itu sendiri. Ya, oke, itu yang harus adik-adik ingat sekali lagi di sini konsepnya. Kalau kita dalam nyaman. Oh, Gimana bisa sampai di sini? Masih aman? Halo? Gimana? Aman sampai di sini? Aman, Pak. Aman ya? Oke. berarti untuk yang model revenue itu, model pendapatan ini kita gunakan yang lama ya Pak? Kita update. Oke ya, kalau sudah aman, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Ya, ini juga sama ya tadi ya. Ini juga sama tadi, tapi dia konsepnya yang ini adalah dia melepas, ya, melepas energi ya adik-adik. Kenapa dia melepas? Karena perubahan terjadi dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Itu artinya proses melepas energi gitu, sehingga kita tidak terlalu. Nah, kita akan masuk kepada kalor dan kerja, kalor dan usaha adik-adik. Ini konsep yang sangat penting sekali dalam termodinamika. Adik-adik akan mengenal namanya beberapa variabel makroskopik ya. Variabel makroskopik dalam termodinamika itu kalian kenal sebagai P, V, dan T. Itu adalah variabel makroskopik. P itu menunjukkan tekanan, kemudian V ini adalah volume, volume dari zat, volume dari cairan gitu ya. Volume dari gas, kemudian T adalah temperatur ya. Ya. Oke, jadi kerja dan panas itu bisa direpresentasikan dalam variabel-variabel makroskopik ini. Ya, variabel-variabel makroskopik itu. Nah, kemudian variabel makroskopik itu bisa kita deskripsikan dalam bentuk variabel mikroskopik atau microscopic stage. Ya, nah, termasuk dalam hal ini adalah energi dalam, EI, adik-adik, E in, atau biasa kalau kita umumnya menulisnya U gitu kalau bisa adik-adik belajar tentang termodinamika di sekolah, di SMA. Nah, ini sebetulnya yang disebut dengan variabel mikroskopik ya.
Nah, ini yang disebut dengan variabel mikroskopik. Nah, jadi dari variabel mikroskopik ini kita bisa merepresentasikan bagaimana variabel makroskopiknya. Dan itulah sebetulnya adik-adik konsep dari yang namanya fisika statistik nanti. Ya, di pertemuan berikutnya kita bahas secara detail dari fisika statistik itu sendiri. Ya. Nah, jadi fisika statistik itu adalah jembatan untuk menggambarkan kondisi makroskopik dari suatu sistem berdasarkan pada apa? Berdasarkan pada variabel-variabel mikroskopiknya, gitu ya. Oke. Nah, jadi kita akan secara detail dalam hal ini membahas bagaimana sebetulnya kerja dan usaha dari suatu sistem. Jadi ini diistilahkan dengan seperti ini adik-adik. Jadi ada diberikan panas eksternal, ya. Panas eksternal ini diberikan sehingga panas eksternal ini akan menimbulkan terjadinya apa? Kerja pada sistem. Sehingga kalau kita belajar tentang sistem dalam termodinamika, jadi kalau kita memiliki suatu sistem, sekali lagi kalau kita memiliki ini suatu sistem ini ya, ini sistem, maka kita mengenal bahwa jika sistem tersebut menyerap panas seperti yang tadi saya sebutkan, sorry. Jika sistem menyerap panas, maka Q-nya ini adalah positif. Jika sistem melepas panas, maka Q-nya adalah negatif. Sebaliknya, kalau pada sistem diberikan kerja, ya, W-nya akan menjadi negatif. Kalau sistem melakukan kerja ke lingkungan, maka W-nya akan menjadi positif. Jadi kalau ini lingkungan, dalam bahasanya adalah lingkungan mengerjakan pekerjaan kepada sistem, maka W itu akan nilai negatif, atau sistem dikenai kerja, maka W-nya akan negatif. Sistem melakukan kerja, maka W-nya akan positif. Sistem menyerap energi dari lingkungan, maka Q-nya positif. Maka sistem melepas panas ke lingkungan, maka Q-nya negatif. Karena sistem kehabisan energi, kehilangan energi ya. Lebih tepatnya kehilangan energi. Ya. Sehingga di sini, oleh karena itu ini kita sebut heat reservoir ini kita sebut sebagai apa? Sebagai lingkungannya, adik-adik ya. Sebagai lingkungan. Sehingga ini ada sistemnya. Ya. Sistem itu dideskripsikan dengan besaran-besaran makroskopiknya, yaitu tekanan, volume, dan temperatur dalam hal ini. Ya, oke, bisa bisa mengerti sampai di sini ya. Jadi kalau misalkan ini kalau ini diberikan panas dari luar, panas eksternal, adik-adik, maka ini akan terjadi kerja di sini, adik-adik, menyebabkan eh, apa? Gaya yang di sini bekerja pada jarak tertentu, ya. Jadi pada berpindah dia ke arah sini gitu ya. Eh, menyebabkan terjadinya perubahan ya, menyebabkan terjadinya perubahan volume sistem di sini. Oke. Pak, kami akomodir beberapa. Misalkan ada kekurangan tim, apa? Ya. Bisa ya adik-adik ya, sampai di sini bisa paham nggak konsepnya ini dulu? Oke ya, kalau kalau sudah paham kita lanjutkan. Nah, bagaimana representasi matematisnya? Jadi ini adik-adik. Ini yang tadi saya bilang. Bahwa pada sistem itu kan diberikan kerja ya. Jadi pada sistem tersebut, jadi ini adalah konteksnya sistem melakukan kerja. Jadi ketika diberikan panas, dia memuai, maka dia akan mendorong piston itu ke atas. Ini akan didorong pistonnya ke atas dan sehingga mengalami yang namanya apa? Perpindahan. Jadi katup piston yang di sini akan mengalami perpindahan. Kalau dia mengalami perpindahan, ya, eh, maka dia akan mengalami yang namanya kerja gitu. Ada gaya pendorong di sini yang bekerja. Sehingga besarnya usaha yang bekerja, yang dikerjakan oleh sistem gas dalam hal ini dalam reservoir itu terhadap tutup piston itu adalah sebesar ini gitu. Ya. Sehingga usaha ini ya setara juga dengan apa? Setara dengan berapa besar tekanan gas terhadap perubahan volume. Jadi
terjadinya perpindahan dari katup piston itu sebagai akibat dari perubahan volume yang terjadi. Ini adalah volume mula-mula, ini adalah pertambahan volumenya. Sehingga dari sini kita akan lihat bahwa VI-nya adalah V, VF-nya itu adalah V ditambah dV gitu ya. Inilah perubahan volumenya adik-adik. Sehingga dari sini kita akan ketahui bahwa dV itu sendiri adalah VF dikurangi dengan VI gitu. Ya, itulah dV-nya. Nah, jadi besarnya usaha yang terjadi untuk setiap perubahan volume itu dinyatakan dengan P kali dengan dV itu sendiri adik-adik. Ya. Ini adalah usaha. Ya. Usaha yang terjadi sebagai akibat apa? Sebagai akibat terjadinya perubahan volume secara kecil pada sistem itu sendiri. Ya. Nih. Bisa ya, mengerti ya dari sini ya. Nah, selanjutnya kita akan dapatkan persamaan matematisnya. Jadi untuk total usahanya, ya tentu kita mencari dengan persamaan integral. Ya kita mencari total usahanya. Karena kan awalnya VI ya, kemudian menjadi VF, dari VI menjadi VF, ya. Ini ada terjadi perubahan VI ditambah dengan DV gitu ya. Sehingga ini W total, ini adalah usaha total. Usaha total itu adalah seberapa besar usaha yang dilakukan, perubahan kecil yang terjadi setiap saat dari kondisi awal ke kondisi final. Ini adalah usaha totalnya ya. Nah, adik-adik perlu diperhatikan dalam konteks apa namanya? Dalam konteks ini, kalian akan mendapati terjadinya kondisi di mana kalau misalkan reservoir ini kita panaskan dari luar, kemudian dia mengembang, gas yang berada di reservoir ini mengembang, sehingga dia akan mendorong katup ke atas. Berarti usahanya adalah positif. Itu artinya apa? Karena dia mengembang, kata kunci mengembang itu berarti ekspansi. Itu akan terjadi perubahan volume menuju ke volume yang lebih besar. Selanjutnya, kalau misalkan justru ditekan, dikompres dia, katupnya turun begitu, berarti volume gas itu akan menciut, mengempis gitu. Apa konsekuensinya mengempis? Berarti itu akan mengalami yang namanya kompresi. Sistem akan mengalami yang disebut dengan kompresi. Nah, sehingga ada dua kondisi adik-adik. Ada ekspansi, ada kompresi seperti ini. Ekspansi itu menunjukkan terjadinya perubahan, ya. Volume menuju ke arah yang lebih besar, sementara kompresi menuju ke yang lebih kecil. Nah, kita bisa lihat dari tekanan. Ekspansi itu menyebabkan terjadinya pengurangan tekanan, tapi volumenya bertambah. Tapi kalau kompresi menyebabkan terjadinya pengurangan volume, tapi tekanannya bertambah. Karena seiring dengan tekanan dari eksternal, tekanan dari sini, ya, tekanannya di sini itu semakin bertambah, maka volumenya di sini akan semakin berkurang. Semakin kecil jadinya ya volumenya. Ini lihat arah panahnya, tanah panahnya. Nah, saat inilah akan apa? Usahanya akan positif, saat di sini usahanya akan menjadi negatif. Adik-adik sudah bisa dapatkan insight-nya bahwa pada saat W negatif itu terjadi fenomena kompresi. Saat W positif itu akan terjadi fenomena yang namanya ekspansi gitu ya. Dan ini sering nanti kita akan di pertemuan berikutnya kita akan lebih banyak latihan soal nanti ya. Jadi di sini saya jelaskan teorinya aja dulu untuk pertemuan ini. Ini adalah proses ekspansi. Ini juga bisa dikatakan sebagai proses ekspansi. Jadi untuk usaha itu tidak dilihat patch-nya, adik. Ya. Yang kita lihat itu hanya posisi awal dan posisi akhir. Ini initial, ini finalnya. Ya. Jadi kita lihat adalah posisi awal dan posisi akhirnya. Kalau seperti ini juga terjadi ekspansi. Kita lihatnya adalah posisi awal dan posisi akhirnya. Kalau yang ini adalah
proses menuju ke volume yang lebih kecil. Ini kompresi gitu ya, adik-adik ya. Ini kompresi yang ini. Ini kompresi. Nah, kalau yang seperti ini adalah proses siklus. Kalau siklus, usaha total itu pasti nol. Itu paling enak, paling gampang konsepnya. Jadi kalau misalnya dia mula-mula dari I, kembali lagi dia menuju ke I, itu berarti dia tidak melakukan usaha. Alias usaha totalnya itu sama dengan, oh sorry, kalau di sini ya, kok saya bilang nol di sini dia. Ini karena siklus dia. Ya, nanti energi dalamnya yang sama dengan nol. Tapi usahanya dia akan positif adik-adik. Usahanya dia akan positif. W netnya lebih besar dari nol. Berarti itu menyebabkan terjadinya apa? Kompresi. Karena apa? Kalau kalian lihat di sini, maka ada area yang masih di shading kuning dan itu menunjukkan nilai usaha tersebut adik-adik. Jadi luas area yang shading kuning itu menunjukkan seberapa besar usahanya. Karena di sini ada di shading kuningnya itu adalah dia lebih di sini ya. Ini akan menjadi menentukan bahwa sebetulnya usahanya lebih besar. Lebih besar daripada nol. Berarti lebih besar daripada nol itu menunjukkan bahwa sebetulnya kondisi ini menyebabkan terjadinya ekspansi dari sistem itu sendiri. Ya, ini ada ekspansi adik-adik. Oke? Nah, ini adalah dalam proses membran. Jadi adik-adik yang nanti kalau TA itu kalian juga bisa ya kerjakan TA yang model seperti ini. Jadi fokus ke membran nanti ya. Membran teknologi membran. Oke, kita akan masuk ke hukum pertama termodinamika sekarang. Hukum pertama termodinamika itu terkait dengan kekekalan energi secara dasarnya. Adik-adik. Ya. Hukum kekekalan energi gitu. Karena pada dasarnya ya hukum kekalahan energi itu sebetulnya adalah kalau kalian memiliki nilai kuantitas total panas itu adalah Q, Q ini adalah panas totalnya, maka panas total ini akan digunakan untuk apa? Untuk merubah energi dalam, untuk melakukan usaha dulu ya, dan merubah energi dalam gitu. Nah ini delta U atau delta E internal gitu. Boleh, ini sama. Yang pasti U ini sama dengan E internal adik. Ya. Maka energi total yang kita miliki, yang dimiliki pada sistem itu sendiri akan digunakan untuk melakukan usaha ke lingkungan dan juga merubah energi dalamnya. Inilah konsep dari hukum pertama termodinamika. Karena itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hukum kekalahan energi ya. Oke. Next kita lanjut. Nah, di sini ya, ini terjadi perubahan energi yang kecil, adik-adik. Perubahan energi dalam yang kecil itu sebagai akibat dari apa? Karena satu sistem melakukan usaha di W-nya di sini, dan juga adalah terjadi perubahan pada berapa besar energi yang dimiliki. Jadi, ketika misalnya suatu sistem ini mengalami kenaikan energi dalam, itu terjadi kalau misalkan pada sistem itu ditambahkan kalor dan sistem itu kehilangan energi. If ya, and decrease if the loss via work done by the system. Jadi sebetulnya energi ini akan berkurang sebagai akibat dari apa? Sebagai akibat dari sistem itu melakukan usaha ke lingkungan. Dia akan bertambah sebagai akibat dari sistem itu menyerap panas dari lingkungan. Nah, itu konsepnya ini, ya. Maka kita akan mengenal yang namanya dalam proses itu ada isolated system. Dalam sistem yang terisolasi, artinya kalau sistem itu terisolasi maka sudah pasti tidak ada interaksi antara sistem dengan lingkungan. Berarti energi dalam sistem itu tetap gitu. Jadi layaknya dalam hal ini adik-adik, kalau sistem itu terisolasi maka jelas tidak akan terjadi yang namanya perubahan energi dalam adik-adik. Itu sama halnya begini. Kalau kalian itu diisolasi, maka tidak akan terjadi perubahan energi pada diri kalian. Kalau kalian hanya diam begitu di dalam kamar gitu, maka itu tidak menunjukkan terjadinya perubahan energi dalam kalian. Ya. Kalian semakin geraknya cepat itu tidak mungkin, kalian semakin lelah juga tidak mungkin karena kalian nggak ngapa-ngapain, cuma diam aja di dalam kamar gitu. Tapi begitu kalau ada energi, kalau sistem itu dia tidak mengalami isolasi atau sistem yang terbuka, maka terjadi perubahan energi dalam.
Nah, di sini adik-adik bisa perhatikan dalam proses siklik berikutnya. Kalau prosesnya adalah siklik, dalam proses yang siklis itu artinya proses yang dari titik A kembali ke titik A yang tadi saya bilang. Seperti ini ya. Awal ke sini dia menuju ke sini, kemudian dia balik ke sini, ini A, ini B gitu. Ini yang disebut dengan proses siklik. Dalam proses siklik ini tetap tidak terjadi yang namanya perubahan energi dalam. Karena kondisi awal A-nya di sini sama dengan kondisi akhirnya di A lagi kembali gitu. Sehingga key-nya kalau misalkan demikian dengan persamaan tadi bahwa perubahan energi dalam ini tiada lain adalah Q dikurangi dengan W. Kalau ini sama dengan 0, maka Q kurang W itu akan sama dengan 0. Akhirnya Q sama dengan W. Artinya semua energi dari satu sistem itu sendiri yang diserap oleh sistem itu akan digunakan untuk melakukan usaha. Gitu artinya dia. Ya. Itu konsep fisiknya adik-adik. Jadi sekali lagi nanti tolong dipelajari kembali ya konsep-konsep fisik ini. Karena konsep-konsep dasar ini yang sangat-sangat penting untuk adik-adik pelajari. Nah, jadi dalam termodinamika, kita akan mengenal beberapa proses termodinamika, adik-adik ya. Kita akan mengenal beberapa proses termodinamika. Ada yang disebut dengan proses adiabatik. Saya lumayan cepat untuk menjelaskan ini nantinya. Kenapa? Karena saya pikir adik-adik untuk ini dasarnya sudah saya hanya menekankan pada beberapa konsep saja sehingga nanti di pertemuan berikutnya kita akan latihan soal secara fokus ya. Eh, ini adalah proses adiabatik. Ya, proses adiabatik itu terjadi akibat tidak ada apa? Tidak ada yang namanya transfer energi, yaitu Q-nya sama dengan 0. Q sama dengan 0 atau no transfer energi gitu ya. Jadi ini adalah sistem yang terisolasi, thermally insulated system. Jadi terinsulasi gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan pada termos yang ideal. Pada termos yang ideal itu tidak akan terjadi yang namanya perpindahan energi dari dalam air dalam termos ke luar termos. Atau sebaliknya dari luar termos menuju ke dalam termos. Sehingga kalau kalian menyimpan air yang panasnya suhu 100 derajat Celcius di dalam termos, dia akan tetap sampai seterusnya 100 derajat Celcius dalam termos, tidak pernah akan mengalami penurunan temperatur gitu. Nah, sehingga perubahan energi dalam itu seluruhnya akan digunakan untuk melakukan usaha. Gitu ya. Seluruhnya akan digunakan untuk melakukan usaha. Jadi, perubahan energi dalam yang terjadi itu adalah seluruhnya sebagai representasi dari usaha itu sendiri. Itu ya, adik-adik ya. Oke. Ini adalah proses adiabatik. Nah, ini nih prosesnya, adiabatik itu sendiri. Kemudian ada adiabatic free expansion ya. Kalau free expansion sudah pasti. Karena tidak terjadi yang namanya ekspansi, perubahan energi dalam tidak terjadi, berarti Q-nya 0, W-nya juga pasti 0. Karena Q-nya 0, delta IN-nya 0, perubahan energi dalamnya adalah 0, maka W-nya pasti 0. Ya. Itu konsepnya free expansion. Diam dia, ya, tetap dia seperti awal-awal. Ya, jadi dari sini kembali ke sini dia sama akhirnya. Maka di sini semuanya akan menjadi 0. Nah, ini adalah sistem yang sangat ideal ini, yang tidak mungkin akan terjadi ini, Dede. Kemudian ada proses isobarik. Isobarik berasal dari kata isobar. Isobar itu berarti dia pada constant temperature. Pada constant temperature ini berarti kita akan lihat nanti tekanannya konstan. Ya. Pada tekanan konstan, maka apa yang terjadi? Kita bisa menyatakan pada tekanan konstan ini justru kita akan dapat menghitung ya berapa nilai usahanya. Jadi usaha dari isobarik itu sebetulnya dari setiap proses kita akan menghitung berapa nilai usahanya. Tadi di adiabatik usaha itu sama dengan apa? Seluruh perubahan energi dalam ya. Jadi kalau adiabatik yang sifatnya terisolasi, insulated gitu ya. Ini. Kalau adiabatik yang sifatnya adalah free expansion, ini semuanya nol. Kemudian kalau misalkan di isobarik, nah ini kita akan dapatkan P sama dengan W isobariknya adalah ini tekanannya konstan adik-adik.
Kalau tekanan konstan, maka hanya akan terjadi yang namanya perubahan volume. Perubahan volumenya dari volume inisial menjadi volume final ya, VI, VF ya. Nah, ini adalah prosesnya. Inilah usahanya. Sehingga tetap kita akan dapatkan nilainya. Berarti Q itu sama dengan W plus delta U gitu. Ini kita bisa dihitung nanti, delta U-nya. Berapa perubahan energi dalamnya bisa kita hitung. Delta U sama dengan Q minus W. Atau sama dengan Q minus P dikali dengan VF dikurangi dengan VI gitu ya. Nah, ini adalah terjadinya perubahan energi dalam dari sistem yang mengalami proses isobarik ya, adik-adik. Nah, jadi P-nya tetap di sini. Kalau P-nya tetap berarti bisa kita nyatakan bahwa P1 per P2 itu akan tetap ya. T1 per T2 gitu. Itu akan tetap dia jadinya. Seperti inilah dia jadinya, adik-adik. Nah, proses itu adalah proses yang isobarik. Jadi ini kondisi awal, ini adalah kondisi akhir ya. Ini kondisi awal, ini adalah kondisi akhirnya dia. Oke. Nah, kemudian lanjut ke proses isovolumetrik atau sering juga disebut dengan isokorik. Nah, kalau isokorik sudah barang tentu di sini tidak terjadi yang namanya apa? Tidak terjadi namanya ekspansi dan tidak terjadi yang namanya kompresi. Kalau kedua proses itu tidak terjadi, berarti perubahan volumenya sama dengan nol. Kalau perubahan volumenya sama dengan nol, W sama dengan P dikali dengan delta V, maka ini akan menjadi nol. Sehingga usahanya menjadi nol, sehingga kalau dalam persamaan tadi, Q sama dengan W plus delta U gitu ya. Sehingga Q-nya sama dengan delta U. Nah, itu jadinya adik-adik ya. Jadi itu adik-adik ya. Q sama dengan delta U jadinya dia. Jadi dalam proses isovolumetrik ya. Jadi apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah dalam proses isovolumetrik ini kita akan mendapati yang namanya V1 per V2 itu sama dengan T1 per T2 gitu ya. Nah, gitu jadinya. Kita akan dapatkan persamaan ini. Berarti volume itu bergantung pada temperatur adik-adik. Ya, semakin besar temperaturnya maka volumenya semakin besar, semakin kecil temperaturnya maka volumenya akan semakin kecil. Nah, itu jadi konsekuensinya adalah seperti itu. Ya. Oke. Sampai di sini dulu ada pertanyaan silahkan. Oke, nggak ada ya? Nggak ada, saya lanjutkan. Nah, jadi ini yang tadi ya. Ini yang tadi. Kemudian isotermal. Nah, ini isotermal. Isotermal sudah jelas ya. Isotermal itu pada saat delta T itu sama dengan nol. Tidak terjadi perubahan temperatur. Apa konsekuensi pada saat tidak terjadi perubahan temperatur? Maka tekanan dengan volume berbanding terbalik dia. P1 per P2 itu sama dengan V2 per V1. Itu terbalik dia. Adik-adik. Nah, ini dia. Pada saat isotermal. Ya. Jadi tekanan dari suatu sistem akan berbanding terbalik terhadap volumenya, gitu ya. Nah, pada saat isotermal ini berarti tidak terjadi perubahan apa? Temperatur. Karena E internal atau U adalah sebagai fungsi dari temperatur, maka delta U sudah pasti akan sama dengan nol karena temperaturnya tidak berubah. Kalau temperaturnya tidak berubah, delta U sama dengan nol atau delta E in sama dengan nol, maka dengan persamaan tadi hukum satu termodinamika Q sama dengan W ditambah dengan delta U, maka ini akan menjadi Q sama dengan W gitu ya. Jadi seluruh panas yang dia miliki itu akan digunakan untuk melakukan usaha gitu intinya, Dek. Dan ini sangat-sangat impossible gitu. Ini sangat-sangat impossible ini karena semua panas dia gunakan untuk melakukan usaha. Kalau seperti ini berarti efisiensi mesin akan menjadi 100%. Tidak ada panas yang dirubah menjadi kalor gitu artinya dia. Tidak ada panas yang dibuang ke lingkungan adik-adik.
Tidak ada panas yang digunakan untuk merubah energi dalam sistem. Sehingga semua panas itu digunakan untuk melakukan usaha. Dan ini sangat impossible. Jadi kalau mesin seperti ini adik-adik bisa ciptakan, wah itu luar biasa itu. Ya, jadi kalau kalian memiliki suatu kendaraan, ya, kalian apakah namanya itu? Kalian membeli bensin tertentu, maka seluruh panas yang dihasilkan bensin itu digunakan untuk melakukan usaha, untuk menggerakkan mesin. Tapi pada faktanya kan tidak seperti itu. Sebagian nanti dalam proses pembakaran itu akan ada pemanasan namanya. Ada panas yang terbuang sehingga mesin kalian akan menjadi panas gitu. Apa konsekuensinya dalam kendaraan kalau misalkan delta U-nya menjadi nol itu artinya mesin itu tidak akan pernah panas gitu adik-adik. Tidak pernah exhaust. Mesin akan awet selamanya gitu ya. Itu konsekuensinya secara termodinamik adik-adik ya. Sini. Oke? Saya mengerti ya. Jadi nanti kita akan bisa lihat bagaimana kelakuannya secara fisik. Grafiknya kita akan bisa lihat. Inilah grafiknya secara fisik adik-adik. Sini. Dan kita perlu menghitung berapa usaha yang dihasilkan, berarti kita menghitung luas daerah di bawah kurva ini. Yaitu integral PVdF, di mana P-nya tadi eh, dengan menggunakan persamaan ini, persamaan gas ideal itu ya. PV sama dengan N RT, P-nya adalah nRT per V gitu. Kita masukkan ke W, itu sama dengan integral PdV, ya, VI ke VF gitu. Kemudian P-nya kita ganti, maka adik-adik akan dapatkan VI, VF, nRT per V, dV. Nah, ini baru nanti adik-adik akan dapatkan logaritma natural dari sini ya. Jadi, nRT ln P dengan syarat batas VI dan VF gitu ya. Nah, ini kalau kita panjangkan nulisnya jadi nRT ln ya. Kita bisa tuliskan dia menjadi ln VF dikurangi dengan ln VI gitu ya. Nah, atau bisa kita buat yang lebih simpel, W sama dengan nRT ln VF per VI. Nah, begini dia. Ya, VF per VI. Inilah biar lebih simpelnya adik-adik. Jadi ini caranya kita untuk mendapatkan seberapa besar usaha yang bekerja dalam sistem ini sendiri. Ya. Oke, bisa sampai di sini? Kira-kira? Bisa ya? Sampai di sini ya? Oke, kalau bisa kita lanjutkan. Yang tadi ini yang sudah saya dapatkan ya, kita dapatkan. Nah, kita resume ya. Jadi ada beberapa proses resumenya sehingga kita bisa resume ada beberapa proses di sini. Adiabatik, free expansion, adiabatik free expansion gitu ya. Kemudian ada isobarik, isovolumetrik, isotermal. Nah, kita akan dapatkan seperti ini tadi. Ya, masing-masing besaran besaran mikroskopik dan besaran makroskopiknya yang di sini. Kita representasikan dengan besaran makroskopik ya. Usahanya berapa, nilai Q dan W-nya kalian perhatikan karakteristiknya ini. Sehingga nanti adik-adik akan bisa menghitung usaha total dari suatu sistem. Ya, oke, ini contoh-contohnya ya. Ya, tolong dibantu ya agak interak, ya dan lain. Nah, ini nanti dalam dalam sistem ini ya, apa namanya? Oh, ini nih apa apa namanya yang ini untuk ini adik-adik untuk panas tadi ya. Panas tadi yang tadi saya jelaskan. Sebentar. Kita mulainya paginya Bapak Ibu di ruang yang sama dengan Bapak Ibu. Persiapkan dan kehadiran Bapak Ibu.
Ini ya. Nah, sekarang ini transfer transfer panas. Nah, sebenarnya tadi kita sudah belajar nih banyak hal berkaitan dengan bagaimana fenomenanya secara termodinamik, berapa besar usahanya. Pertanyaan kita adalah bagaimana panas itu bisa berpindah dari satu satu benda ke benda yang lain. Itu melalui tiga fenomena, adik-adik. Konduksi, konveksi, radiasi. Dan ini udah umum adik-adik pelajari ya. Dan jangan salah, soal-soal yang sederhana ini kadang tuh salah ya dalam menjawab gitu ya. Kita akan lihat pertama adalah thermal konduksi, konduksi thermal untuk satu dimensi seperti ini ya. Terjadi perpindahan dari satu sisi ke sisi yang lain gitu ya, yang memiliki lebar delta X, kemudian selisih temperaturnya adalah delta T sama dengan T high di sini, T low yang di sini ya, cold-nya ya. Oke. Sehingga besarnya energi yang dipindahkan per satuan waktu, setiap waktu itu misalnya laju perpindahan energinya adalah ini ya. Ya, ini yang disebut dengan laju perpindahan energinya. Kemudian kenapa dia minus gitu ya? Di sini ada minus, tanda minus di sini itu menunjukkan karena adanya pengurangan. Sebenarnya terjadi pengurangan temperatur adik-adik ya. Ya, karena nanti bantunya Pak ini. Ya, pakai ini komandan pun udah yang ada di drive yang tadi saya. Oke, langsung nanti diinputkan di sana. Itu juga Bapak Ibu yang lainnya silakan langsung tuliskan terkait dengan progresnya di start ya. Sebentar ya adik ya, sebentar. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah proses di mana ternyata dalam proses konduksi adik-adik ya. Dalam proses konduksi transfer panas itu terjadi dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh luas permukaan dari platnya. Jadi luas permukaannya kemudian dipengaruhi juga oleh perubahan temperatur dan jarak. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini ya. Jadi ini berapa luas penampangnya? Ini luas luas penampang yang di sini maksudnya luas permukaan daerah sini ya. Karena aliran panas itu terjadi dari sisi di sebelah kiri ke sisi sebelah kanan. Nah, di sinilah berapa luas permukaannya di sini dan berapa jarak yang dia tempuh dari satu titik ke titik yang lain. Ya, jadi ini titik yang lainnya, ini akan menempuh jarak sebesar delta X. Dan ternyata hanya adalah seperti ini secara matematis. Sehingga secara terjadi, jika kita lihat terjadi perubahan yang kecil, ya diferensialnya kita bisa lihat dengan menggunakan persamaan diferensial. Jadi H sama dengan min KA dt karena perubahan temperaturnya, ya. Jadi dari delta perubahan kecil kita bisa tulis dalam bentuk diferensial D, perubahan kecil X kita bisa tulis dalam bentuk dx gitu ya. Nah, itu selanjutnya, sehingga di sini kita akan bisa nyatakan, nah ini contohnya heat flow-nya ya. Sejauh L, bisa kita tuliskan bentuk persamaannya adalah ini dia, dalam bentuk yang lebih makroskopik. Ya. Kemudian, nanti pada dua dimensi, adik-adik, ini contoh-contoh soalnya ya adik-adik ya. Ini sebenarnya sudah bisa diikuti nanti, silakan kalian pelajari. Di sini sudah jelas, jadi soal-soal itu banyak dicari dari buku ini juga gitu ya. Home insulation ya. Jadi kalau home insulation itu bagaimana
proses insulasi sebenarnya, ya, insulasi termal gitu ya. Ini tidak terlalu detail saya jelaskan, ini pada dasarnya sama ya. Jadi secara makroskopik kita melihat ada R itu adalah nilai insulasinya yang terjadi gitu ya pada sistem ini. Nilai R-nya ya. Nah, ini nilai R, intensitasnya, ini R-nya berapa gitu. Nah, kemudian untuk dua dimensi. Nah, ini sering sering muncul yang begini soal olimpiadanya. Ya. Jadi bagaimana proses konduksi panas gitu ya pada pada silinder dua dimensi seperti ini ya. Jadi kalau ada adik di teknik ini akan banyak akan muncul yang seperti ini nih. Apalagi teknik material metalurgi itu banyak akan dipakai yang model-model begini ya. Dalam proses pengecoran gitu ya, pelelehan logam itu kan dihitung berapa panas yang akan terdistribusi di sepanjang silinder yang berongga yang ini namanya silinder berongga. Di dalamnya ini memiliki rongga ya, memiliki rongga dengan jari-jari RH, R whole istilahnya dia. Kemudian R kapital itu adalah jari-jari totalnya, RC seluruhnya ya, silindernya ya. Sehingga kalian akan mencari distribusi panasnya ya dari permukaan dalam ke permukaan luar. Ini permukaan dalam di sini ini terjadi pemanasan di dalam-dalam seperti ini. Kemudian dia akan menyebar keluar. Ini layaknya seperti adik-adik ngecor melelehkan kalau orang membuat gamelan begitu ya. Ini dicor di sini, logamnya dimasukkan ke sini. Kemudian ini akan semakin memanas ya. Jadi di sini pusat panasnya tuh di sini, kemudian akan terus menyebar keluar gitu. Kalian akan lihat wadahnya ini akan menjadi warna merah ya, kemudian mengungu gitu kan. Seiring terjadinya perubahan temperatur. Nah, ini bisa kita cari ya. Dengan menggunakan konsep adalah H sama dengan min KA delta T per dr terjadi karena terjadi pelepasan panas di sini konsepnya sebetulnya. Makanya kenapa negatif gitu kan. Nah, sehingga nanti A-nya itu adalah luas permukaan ini, luas penampangnya ini arti luas kulit ya. Luas kulit silindernya, makanya ini adalah L kali R ya. L itu 2 VRL ya maksud saya, 2 VRL. Nah, kemudian DT per DR. Ini DR ini adalah kenapa? Karena jaraknya dari sini ke sini adalah DR. Ini mengalami perubahan kecil karena di sini kan jaraknya R. Ya, dari pusat ke permukaan di sini jaraknya R, radius totalnya adalah R, maka perubahan kecil yang terjadi yang disebut dengan DR. Nah, DR-nya ini terus kemudian integral, diproses sehingga adik-adik akan mendapat ini. Inilah dia perubahan temperaturnya. The result show that for the cylinder heat flow, the temperature decrease logarithm. Nah, ini terjadi perubahan temperatur secara logaritmik ya. Sehingga dari sini kita akan dapatkan berapa nilai apa? laju laju perpindahan kalornya ya. Oke, di sini sudah jelas ya. Ada soal-soalnya, contoh soalnya gampang ya. Oke. Nah, itu ya adik-adik ya proses apa namanya yang barangkali bisa saya sampaikan pada sore hari ini sementara nanti di pertemuan berikutnya ya nanti kita akan latihan soal ya beberapa latihan soal silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada di sini nanti saya akan share buku ini kalian kerjakan soal-soal yang latihan yang sudah kita ini kan apa namanya sudah kita pelajari gitu ya. Nah, kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk di teori kinetik gas ya di teori kinetik gas tapi kita latihan soal dulu setelah itu kita masuk ke teori kinetik gas setelah di teori kinetik gas nanti baru kita ke termodinamika yang secara secara detail gitu ya. Karena soal yang sering muncul itu di ini di teori kinetik gas panas termodinamika kemudian baru ke fisika statistik nanti di pertemuan terakhir kita masuk ke fisika statistik nanti silakan kalian pelajari lagi di termodinamika ya di apa namanya di teori kinetik gas di halaman ini ya halaman berapa ini halaman 427 ya. Oke. Mungkin hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini adik-adik pembinaannya jika ada pertanyaan nanti silakan di grup juga bisa ditanyakan ya. Eh, sehingga nanti adik-adik akan paham. Jadi benar-benar harus paham konsep adik ya. Jadi kalau nggak paham konsep padahal soalnya gampang sebetulnya tapi nanti nggak bisa dimengerti gitu. Nah itu konsekuensinya ya. Oke, semuanya sudah mengisi daftar hadir atau belum? Apa sudah mengisi daftar hadir atau belum? Sudah, Pak. Ya, ini daftar hadirnya ya bagi yang barangkali yang belum. Ini saya share daftar hadirnya di chatbox silakan diisi ya nanti ya. Oke, nanti silakan diisi lagi adik-adik.
Oke, hari ini saya cukupkan sampai di sini ya, Adik-adik. Kita akan pertemuan lagi hari Kamis ya, hari Kamis ya, sesuai dengan jadwal yang saya berikan. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore, Ya, Pak. oke.